Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian di Kamis siang hari ini, yang biasa rutin kita setiap Kamisnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, jam 13.00 sampai 14.00. Hanya saja hari ini sedikit telat karena memang ada satu dan dua hal tadi, dan insya Allah nanti kita akan lebihkan waktunya dari pukul 14.00 karena memang telat memulainya. Kita akan membedah buku 40 hadis pilihan membentuk atau pembentuk karakter muslimah, lengkap dengan penjelasan dan penjabaran praktiknya. Dan kita sudah membahas hadis pada pertemuan yang lalu, hadis nomor 33, yaitu hadis yang berbunyi, saya ingatkan kembali, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi wa la ta'dhanu fi baiti illa bi idni. Tidak boleh bagi wanita berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan izin, dan tidak boleh bagi wanita memberikan izin orang lain masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar tentunya, saya tidak mengulangi lagi. Dan insya Allah pada siang ini menjelang sore atau siang hari ini menjelang sore nanti, insya Allah kita akan membahas hadis nomor 34 dan akan saya bacakan tentang jihadnya kaum wanita, yaitu haji dan umrah. Saya akan bacakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i min jihadin?" Qala 'alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajju wal umratu. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah kaum wanita wajib berjihad? Beliau menjawab, ya, kaum wanita wajib berjihad yang tidak ada pertempurannya, yaitu haji dan umrah. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya. Ini di 4 halaman 359. Baik, hadis ini teman-teman sekalian, secara zahir Anda sudah bisa menangkap ya makna globalnya, yaitu bagaimana kepedulian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam mengejar amal saleh dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak ingin luput apapun amal yang beliau bisa kerjakan, walaupun itu amal umumnya dikerjakan oleh kaum laki-laki, ya. Yaitu di sini dibahas dalam hadis masalah jihad. Jadi jihad ini punya keutamaan yang sangat besar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Makbarat kadama abdin fi sabilillah fatamassuhun nar." Tidak ada dua telapak kaki yang tersentuh dengan debu medan perang kemudian disentuh oleh api neraka. Dan juga dalam sebuah hadis yang sahih lain ditanya kepada Nabi SAW, amal apa kira-kira yang bisa menyamai pahala jihad? Maka beliau mengatakan, saya belum temukan. Terus saja sampai 3 kali Nabi SAW menjawab hal yang sama pada saat ditanya. Lalu beliau mengatakan, apakah seseorang antara kalian mampu dia terus menerus sholat malam dan terus menerus puasa tanpa berhenti? Maka seperti itulah pahala jihad. Artinya semenjak keluar rumah sampai dia pulang kembali, semuanya itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah keluar di jalan Allah. Dan dia puncak daripada penilaian keimanan seseorang muslim. Tentu Aisyah bertanya seperti ini radhiyallahu anha bukan berarti menandakan wanita tidak boleh ikut berjihad. Wanita boleh ikut. Karena Nabi SAW seringkali setiap peperangan mengajak beberapa wanita dan mengizinkan mereka ikut. Tidak kurang dari 20 wanita itu ikut. Mereka yang memasak, mereka yang mengobati orang-orang yang luka. Ya, bahkan beberapa ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna menggambarkan kalau mereka biasa menyiapkan air untuk para mujahidin, sehingga mereka pada saat haus mampir ke pinggir peperangan atau medan perang, kemudian diberikan minum oleh para wanita muslimah ini. Dan bagaimana kisah yang masyhur dari Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, beliau ikut dalam peperangan Nabi SAW, dan yang paling masyhur di perang Uhud. Bagaimana Nabi SAW pada saat terdesak, ya,
setelah terbunuhnya 43 pemanah dari atas gunung pemanah karena mereka melanggar titah Nabi SAW agar mereka jangan turun, ya. Itu ternyata teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan, dimanapun arah panah musuh tertuju kepadaku, aku temukan Nusaybah binti Ka'ab mematahkannya. Jadi beliau ikut berperang, ya, bahkan menjadi tameng buat Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jadi bukan berarti mereka tidak boleh ikut jihad, tapi beda hukumnya dengan laki-laki. Kalau kaum laki-laki itu betul-betul sangat ditekankan. Dan ada saatnya dia menjadi wajib pada saat pemimpin negara memerintahkan, pada saat penjajah atau musuh sudah masuk ke wilayah kita dan kita tidak bisa lagi kecuali harus membela gitu kan. Ada titik-titik di mana memang dia sifatnya fardu ain, kewajiban. Juga dia bisa menjadi sunnah kalau orang hanya ingin menjalankan perintah agama, ya, sebagaimana para sahabat ada yang banyak mereka setelah meninggalnya Nabi SAW pergi ke negeri Syam, ya, pergi ke negeri wilayah Irak karena mereka ingin berada di perbatasan antara muslimin dengan non-muslim untuk mempertahankan agama dan wilayah kaum muslimin, ya. Maka ini ada tentunya, ini terjadi, ya, ini terjadi. Tetapi di sini dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha, mereka ingin seperti kaum laki-laki. Setiap ada jihad mereka langsung bisa ikut dan bahkan semua wanita boleh ikut. Nah, jadi beda dengan kasuistik tadi per individu yang mau ikut itu, ya. Maka jawaban Nabi SAW, kalian punya jihad tapi tidak ada pertempuran, yaitu haji dan umrah. Haji dan umrah, ya, berarti ada motivasi untuk para muslimah, mukminah untuk rutin mengerjakan haji dan umrah, ya. Kapan ada kesempatan, walaupun dia sudah pernah kerjakan, dia ulangi lagi. Begitu terus dia melakukannya, karena memang jihad pun dikerjakan setiap kali ada kesempatannya, gitu kan. Maka ini dimaksud karena bahasan dalam hadis ini dihubungkan antara haji dan umrah dengan jihad. Dan jihad ini sebagai pengganti jihad bagi wanita adalah haji dan umrah. Saya akan bacakan dulu penjelasan yang ditulis oleh penulis, baru kemudian insya Allah kita coba tambahkan seperti biasa informasi-informasi tambahan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Penjelasannya Ibnul Jauzi rahimahullah berkata dalam kitab Ahkamun Nisa, halaman 55, wanita merdeka, balik, berakal, mampu, dan memiliki mahram yang menyertainya. Perhatikan di sini disebutkan wanita merdeka, bukan budak. Balik, karena yang sebelum balik tidak punya kewajiban. Berakal, bukan orang yang gila. Mampu secara fisik dan juga, ya, finansial, dan memiliki mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh menikah dengan dia dari lawan jenisnya, laki-laki yang bisa menemani dia. Dan memiliki mahram yang menyertainya, maka ibadah haji bagi wanita tersebut setara dengan jihad bagi laki-laki. Ini didasari oleh hadis dari Aisyah binti Talha radhiyallahu anhum ajma'in, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, "Ya Rasulullah, ala nakhruju fanujahida ma'akum?" Qala la, jihadukunna al-hajjul mabruru huwa lakunna jihad. Wahai Rasulullah, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah kami tidak boleh keluar sehingga kami bisa berjihad bersama kalian? Ya, ini hadis ini lebih jelas lagi, ya. Jadi pada saat kaum laki-laki pergi berperang, kami juga mau ikut. Apa kami tidak bisa lakukan untuk kaum wanita? Maka Nabi SAW bersabda, tidak boleh. Jihad kalian adalah haji yang mabrur. Di sini tidak boleh bukan larangan haram, ya. Tapi sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa kasus yang atau keadaan di mana boleh muslimah ikut, ya. Tapi kalau mau pahala jihad kalian dapatkan, bisa adalah dengan haji mabrur, haji yang mengikuti syarat dan rukunnya, dan itulah jihad buat kalian. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Kemudian Ibnu Rushd dalam kitab Bidayat al-Mujtahid juz 1 halaman 380 berkata, adapun hukum jihad adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Maksudnya fardu kifayah adalah kalau sebagian sudah mengerjakan maka yang lainnya gugur. Dengan kalau fardu ain secara individu wajib. Tentu jihad bisa terjadi hukumnya di dua keadaan ini, ya. Dia fardu ain sebagaimana sudah saya singgung tadi, dia wajib secara individual kalau
pemimpin negara mengatakan peranglah, jihadlah, ya. Atau memang wilayah kita tiba-tiba diserang dan kita tidak ada pilihan lain. Kalau kita tidak membela, maka secara otomatis, ya, wilayah kita akan dikuasai, bahkan terjadi penjajahan seperti kasus waktu Indonesia menghadapi penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Memang di situ sudah harus dikumandangkan, dan itu tidak asing dalam sejarah Indonesia bagaimana mereka kumandangkan jihad itu, ya. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah, misal saudara-saudara kita di satu tempat muslimin di muka bumi ini sedang mengalami penindasan, sedang mengalami permasalahan-permasalahan dalam interaksi dengan orang-orang non-muslim, maka mereka ditindas, mereka disiksa, mereka dibunuh misalnya. Maka pada saat itu orang-orang yang ada di wilayah tersebut fardu ain secara individu. Tapi orang yang di luar wilayah itu fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang berjihad, mereka sudah gugur hukumnya, atau sudah gugur hukum dari mereka yang di luar daripada wilayah tersebutnya. Lalu kata beliau, ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian dia berkata juga, adapun terhadap siapa jihad itu diwajibkan, maka itu untuk para lelaki merdeka, bukan budak. Karena kalau budak harus izin dengan majikannya, balik, dan mempunyai peralatan perang serta sehat. Kecuali orang yang sakit dan yang sudah tua dan tidak pernah, ya, atau tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ya, artinya harus yang pergi jihad itu orang yang merdeka, orang yang sudah balik, dia punya kemampuan secara fisik, alat-alat juga, ya, serta gugur kewajiban itu dari orang yang sakit dan sudah tua. Artinya orang sakit dan orang tua ini boleh tidak ikut jihad. Seperti kasus Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau di perang Badar semangat sekali mau ikut, tapi kakinya pincang. Maka anak-anaknya datang melobi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ayah kami ini pincang, nggak mungkin ikut jihad. Maka Nabi SAW menahannya. Tapi di perang Uhud, dia mengatakan, ya Rasulullah, setelah anak-anaknya juga memohon agar Nabi SAW menahannya untuk ikut perang, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kakiku yang pincang ini menghalangiku untuk masuk ke dalam surga? Karena aku ingin mengejar mati syahid, maka Nabi SAW mengizinkan dia. Jadi ada kasus-kasus yang dibolehkan, tapi umumnya orang sakit, yang stroke, yang sudah tua sekali, lemah, nggak bisa angkat pedang pun nggak bisa. Nah, ini semua gugur dari mereka hukum tersebut. Kemudian selanjutnya penulis kitab Takmil al-Majmu' mengatakan pada juz 19 halaman 270, jihad tidak diwajibkan bagi wanita. Kemudian ia berkata, karena jihad adalah perang, sedangkan para wanita tidak berperang. Ini sebabnya kenapa wanita dilarang atau tidak dianjurkan untuk ikut berjihad. Karena memang secara fisik mereka bukan untuk itu diciptakan. Mereka bisa hamil, punya anak, menyusui. Ya ini memang tugas utamanya. Ya, mereka punya keterampilan menata rumah, memasak, melayani suami. Ya itu memang tugasnya. Dan sabda Nabi SAW sangat masyhur, ya. Kata Nabi SAW, dan seorang wanita paling dekatnya dia sama Tuhannya justru pada saat dia berada di dalam rumahnya. Dan mereka keluar pada saat hal-hal darurat saja, bukan harus keluar setiap saat gitu, ya. Oleh karena itu tidak dianjurkan mereka berjihad. Jadi kalaupun laki-laki sampai terbunuh di medan perang, maka ibu-ibu ini masih bisa mengkader dan mendidik anak-anak suaminya karena ayah mereka meninggal gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Kemudian Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni berkata, di juz 10 halaman 366, adapun jenis kelamin laki-laki, maka ia dipersyaratkan dalam berjihad. Lihat kitab Fath, ya, juz 4 halaman 75 sampai 76. Ya. Dalam arti kata, beliau juga mengatakan wanita tidak wajib, tapi laki-laki diwajibkan pada saat memang dikumandangkan sebagaimana tadi saya katakan, ya, untuk membela agama ini. Penulis kitab Subulus Salam berkata pada juz 2 halaman 357, hadis di atas menunjukkan bahwa haji dan umrah menggantikan kewajiban jihad bagi kaum wanita. Dan ia berkata juga pada juz 4 halaman 87, hadis yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa jihad tidak diwajibkan bagi wanita dan menunjukkan bahwa yang bisa menyamai pahala jihad kaum laki-laki adalah haji dan umrahnya seorang wanita. Karena kaum wanita diperintahkan untuk menutup seluruh badannya dan tenang atau tidak bersuara keras. Sedangkan jihad menafikan demikian. Karena di dalam jihad
harus berbaur dengan sesama teman, dan perang tanding satu lawan satu, dan harus bersuara keras. Nah, jadi hikmah-hikmah kenapa dilarang itu ya. Selain tadi yang kami sebutkan, bahwa saya memang karena dia secara fitrah, wanita semua tahu, suaranya lebih lembut dari laki-laki, jaman tangannya, kulitnya lebih halus, dia bisa hamil, dia menyusui, lebih banyak kasih sayangnya ya daripada laki-laki. Maka ini semua memang bukan untuk jihad. Di medan jihad ini orang berhadapan, Anda bisa bayangkan pada saat harus duel ya, yang satu mengusungkan pedangnya, menantang yang satu begitu, sedikit ada emosi atau bahkan emosinya maksimal, kemudian saling serang, bisa puntung tangannya, bisa buta matanya, bisa dipenggal lehernya, bisa dipotong kakinya, dan segala macam hal yang memang bisa terjadi setiap saat di medan perang ini tidak mungkin bagi kaum wanita. Walaupun Anda mengatakan, tapi kan ada wanita yang dilatih militer, itu memaksakan wanita keluar dari fitrahnya. Bukan itu. Bukan itu. Ya. Kalau dia menguasai misalnya keterampilan-keterampilan seperti memanah, menunggangi kuda, bisa saja. Satu waktu mungkin dia membela dirinya, itu bisa saja. Tapi bukan khusus seperti laki-laki yang mempelajari memang untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penjelasan yang disampaikan oleh pemilik buku atau penulis buku ini, dan insya Allah kita akan menjelaskan lebih jauh tentang masalah apa yang dirincikan dalam hadis atau dalam bahasan kita ini. Teman-teman sekalian, karena yang dititik beratkan dalam masalah haji dan umrah, maka kami akan coba membahas tentang masalah itu. Dan ada satu tulisan yang menarik dari Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi tentang masalah keutamaan haji dan umrah. Saya coba akan bacakan. Beliau mengangkat dalil-dalil ya, dan ini semua dalilnya dalil-dalil yang sahih tentang masalah keutamaan haji dan umrah. Ini tidak asing lagi tentunya bagi teman-teman yang biasa mengikuti kajian, apalagi yang biasa sudah pernah pergi haji dan umrah ya. Mereka tidak asing lagi dengan dalil-dalil ini, karena memang hampir di setiap manasik pasti disebutkan untuk menjadi sebuah motivasi agar orang mau melakukannya. Tapi saya ingin titik beratkan untuk menyentuh dari sisi yang lain, teman-teman sekalian. Banyak orang, subhanallah, kita bicara lingkup di negara kita saja, Indonesia, seperti orang yang tanda kutip ya, alergi dengan umrah, alergi dengan haji. Gak usah pergi haji dan umrah, buang-buang uang, atau dengan bahasa-bahasa yang serupa. Subhanallah. Padahal ini adalah ibadah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Dengan pergi haji dan umrah, Anda semuanya sepanjang jalan akan dinilai pahala di sisi Allah SWT, sebagaimana jihad juga begitu. Uang yang Anda keluarkan akan diganti oleh Allah SWT sebagai sedekah yang paling afdal, karena Anda mengeluarkan di jalan Allah. Lalu kemudian balasan yang Anda dapatkan secara spiritual itu besar sekali. Jaminan surga, pembersihan dosa. Secara sosial dan interaksi sesama muslim, Anda akan dapat banyak sekali pengalaman. Ternyata Islam bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita akan temukan nanti di jemaah umrah, jemaah haji yang berkulit hitam dari Afrika, yang berwajah Arab dari negara Arab, Jazirah Arab, yang bule dari Eropa, dari Australia dan dari Amerika datang. Segala macam jenis. Mungkin orang yang dari kita dari Melayu, mungkin ada juga orang yang mata mereka lebih sipit kayak dari Cina, Korea, Jepang. Ada. Ternyata Muslim banyak. Dan itu Anda akan bisa menambah keimanan Anda, karena ternyata bukan cuma kita nih, Islam itu banyak. Dan subhanallah menunjukkan tentang kebenaran Islam, karena kita lihat di situ ada standarisasi hukum syariat. Semuanya akan melakukan tata cara haji dan umrah yang sama. Dan ini menandakan memang agama ini benar, bukan buatan manusia. Terbukti semua punya standarisasi. Semuanya sama niat, semuanya melewati miqat, semuanya melakukan rukun yang sama, ihram, tawaf, sa'i, umrahnya. Kemudian kalau haji ditambah dengan wukuf di Arafah, semuanya melakukan sunnah-sunnahnya ya, dan wajib-wajibnya. Kalau di haji seperti ada jumrah, mabit di Mina atau nginap di Mina, dan seterusnya. Maka ini semua teman-teman sekalian ya, menunjukkan bahwasanya agama ini benar, dan ini kita bisa menambah keimanan kita. Kita juga bisa menjalin ukhuwah baru
mengenal saudara-saudara kita yang dari negara lain, lalu kita bisa berganti nomor telepon, karena di zaman sekarang luar biasa ya, alat komunikasi ini sangat membantu kita, sehingga kita bisa mengenal saudara-saudara kita. Mungkin terbuka jaringan bisnis, jaringan mungkin pernikahan terjadi sehingga akhirnya silaturahim yang tadinya cuma Indonesia, tapi sekarang Indonesia sama Amerika, Indonesia sama Eropa, Indonesia sama Jepang dan seterusnya gitu kan. Jadi banyak hal yang bisa terjadi. Belum lagi Anda melihat sendiri keagungan, melihat rumah Allah, Ka'bah, melihat orang semua pada beribadah, melihat orang masing-masing menyampaikan hajatnya. Anda melihat Masy'aril Haram, ada Arafah, ada Muzdalifah, ada Mina. Ya, Anda menjalankan apa yang telah dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian terus dilanjutkan sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka ini semua menambah. Belum lagi kita juga mungkin keliling seperti di kota Madinah, umumnya orang kalau datang ke kota Madinah, ya, datang ke kota Madinah, itu ziarah kuburan Nabi SAW. Jadi kita tahu, oh ternyata ada nih bener Nabi ini bukan cerita dongeng, tapi ada masjidnya, ada kuburannya, orang pada ziarah, kemudian ada Baqi, kuburan para sahabatnya, kemudian ada kota Madinah sendiri yang memang beliau sebutkan tentang keutamaannya, ada peperangan ya yang terjadi. Seperti perang Uhud kita bisa saksikan sendiri. Kadang-kadang kami kalau lagi bimbing haji atau umrah, kami ajak jemaah untuk naik ke Bukit Pemana, lalu kami jelaskan di atas sana tentang bagaimana peperangan itu terjadi, sehingga menambah keimanan. Dan tidak sedikit dari jemaah, Masya Allah, yang sampai meneteskan air mata karena seperti hadir dalam peperangan tersebut. Nah, ini semua punya nilai yang luar biasa gitu ya. Nah, harusnya kita fahami tentang masalah ini. Bagi Anda yang mau haji, mau umrah, saran kami, ya, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah teman-teman sekalian melakukan ibadah yang mulia ini hanya karena ajakan teman, ajakan keluarga, ajakan orang tua, hadiah bonus dari kantor. Lalu Anda cuma sekedar ya mengisi waktu atau mau tahu saja, tidak. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap detik dari waktu-waktu Anda, dari pertama Anda berangkat sampai Anda pulang, semua Anda nikmati untuk selalu berzikir kepada Allah, berdoa, bersyukur kepada Allah, melakukan ibadah maksimal. Dan orang yang seperti ini nanti kalau dia ikuti syarat dan rukunnya, mereka lah yang dikenal dengan mendapatkan haji yang mabrur, ya. Seperti itu. Jadi tidak akan ada sia-sia, teman-teman. Tidak ada yang sia-sia. Uang yang Anda keluarkan pun tidak akan sia-sia. Tidak mungkin sia-sia, ya. Baik, kita dengarkan keutamaan-keutamaan yang sudah masyhur sekali. Beliau mengangkat hadis yang pertama adalah sabda Nabi SAW, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah ke umrah adalah penghapus dosa antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Perhatikan sabda Nabi SAW, al-umratu ila al-umrah. Antara umrah ke umrah. Ya. Jadi artinya ada anjuran untuk mengulangi umrah itu kan. Karena tidak mungkin Nabi SAW mengatakan antara umrah ke umrah setelahnya. Pembersihan dosa di antara keduanya. Ya. Artinya ada anjuran untuk kerjakan lagi umrah setelahnya. Karena dosa yang terjadi di antara keduanya. Misalnya bulan ini umrah. 6 bulan lagi umrah. Maka dosa-dosa kecil di antaranya dibersihkan dengan umrah yang kedua tersebut. Dan juga haji yang mabrur. Yang mengikuti syarat, rukunnya. Ya. Tidak ada balasan kecuali surga. Anda pulang ya, dari Mekah dalam kondisi Anda bawa tiket untuk masuk ke dalam surga. Dan subhanallah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sudah pernah haji, Anda tidak asing tentunya. Kami sering melihat ada orang yang sudah tua, ya. Tentu sekarang di masa pandemi ini, subhanallah, selain ditutup memang juga ada batasan umur ya. Tapi sebelumnya orang yang sudah sangat tua hadir pergi haji. Allahu alam, kami melihat ini betul-betul bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Bagaimana di akhir hidup mereka Allah mudahkan mereka untuk pergi ke Mekah. Lalu kata Nabi SAW, tidak ada balasan kecuali surga. Mereka setelah berbaur dengan segala macam jenis dosa semasa hidup mereka, karena manusia tidak luput dari dosa, itu subhanallah mereka malah diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang lain, dan hadis ini juga adalah hadis yang masyhur ya. Kalau tadi hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Hadis ini
Diriwayatkan Tirmidzi dan juga An-Nasai dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Ya. Hadis yang kedua ini, yaitu sabda Nabi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal hajji wal umrati fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal-fiddati wa laysa lil hajjil mabrurati thawabun illa al-jannah. Artinya, iringilah antara ibadah haji dan umrah, rutinkan, tabi'u, ayo kerjakan, ya. Dari haji ke umrah, umrah ke haji, karena keduanya ini motivasinya luar biasa, karena keduanya menghapus dosa dan kefakiran, ya. Atau menghapus kefakiran dan dosa, tepatnya begitu terjemahnya, karena dimulai dengan al-faqr, yang fi'anil faqra wa dhunub, dia akan membersihkan kemiskinan. Artinya ada jaminan kaya di sini. Ya. Allah bukakan rezeki dan juga dosa-dosa. Sebagaimana kata Nabi SAW, alat peniup api menghilangkan kotoran atau karat besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Siapa teman-teman yang punya keimanan dalam hati tidak tersentuh dengan hadis seperti ini? Kenapa Anda tidak ulangin umroh itu? Jangan terpengaruh dengan isu dan perkataan orang. Jangan usah perlu banyak-banyak umroh. Ya. Uangnya disedekahkan saja. Baik, sedekah yang paling afdal untuk dirinya sendiri. Dan itu pergi haji dan umroh, dia sedekah buat dirinya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat pada saat ditanya sedekah yang paling afdal mana? Kata Nabi SAW, mulai dengan dirimu. Dalam hadis sahih ini. Kemudian orang itu mengatakan, saya lagi punya Rasulullah. Kata Nabi SAW, buat anakmu. Saya punya Rasulullah. Buat istrimu. Saya punya Rasulullah. Buat pembantumu. Saya lagi masih punya Rasulullah. Kata Nabi SAW, engkau lebih tahu setelah itu. Tapi kita disuruh sedekah buat diri kita sendiri. Dan sedekah yang paling afdal buat diri sendiri adalah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sia-siakan teman-teman. Di saat pandemi selesai dan dibuka peluang, jangan hilangkan kesempatan itu. Coba Anda niatkan dari sekarang agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan itu. Dan setiap kali ada kesempatan, lakukan lagi. Juga pesan saya, penting sekali teman-teman sekalian. Kalau ada yang bertanya misalnya, saya sudah pernah haji tahun lalu, Ustaz. Apakah saya haji lagi tahun ini? Saya sudah pernah umroh bulan lalu. Apakah saya umroh lagi bulan ini? Atau saya berikan kepada orang lain? Maka jawaban kami, buat Anda lagi. Loh kok bisa Ustaz? Iya, karena Anda tidak punya jaminan ibadah yang lalu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau saya sudah dapat jawaban pasti 2 rakaat salat saya diterima oleh Allah, maka saya sudah bersyukur. Tapi kan kita berusaha dan kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikuti syariat karena Allah akan berikan penerimaan terhadap amal salat tersebut. Tapi bisa saja terlintas riya, bisa saja ini dan itu, banyak hal. Maka Anda kerjakan lagi. Dan yang kedua, kalaupun diterima amal yang lalu, maka ini kesempatan emas untuk mengulanginya, untuk menambah lagi tambahan amal di timbangan amal kita pada hari kiamat nanti. Hadis yang ketiga adalah yang disampaikan oleh beliau, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi azza wa jalla falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu." Terjemahannya, barang siapa yang melakukan haji ikhlas karena Allah. Garis bawahi kata-kata ini, ikhlas karena Allah. Tanpa berbuat keji dan kefasikan. Tanpa berbuat kata-kata yang seronok, kata-kata syahwat yang haram dan kriminal. Maka ia akan kembali tanpa dosa sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan juga ahli sunan meriwayatkan hadis ini. Renungi hadis ini teman-teman sekalian. Dan rindukan ibadah ini dalam hati Anda. Jadikan sebagai target Anda. Di saat Allah berikan peluang, jangan disia-siakan. Karena kata Nabi SAW di sini, barang siapa yang haji ikhlas karena Allah. Perhatikan makna ikhlas. Bukan karena mau dipuji oleh teman kantor, oleh pasangan, oleh mertua, oleh kerabat, oleh masyarakat, lingkungan ya, sekitar tetangga-tetangga. Tapi betul-betul karena Allah. Dia ingin mengejar keutamaannya. Dan dia diikuti lagi dengan syarat yang lain selain ikhlas, tidak berbuat rafath. Rafath ini lebih kepada kata-kata seronok, ya, atau mungkin bisa juga kata-kata syahwat
sayang, cinta, rindu, kalimat-kalimat seperti ini diucapkan bukan pada pasangan halal. Dengan pasangan halal saja, kalau sudah menjurus kepada syahwat, itu bisa berpengaruh pada kualitas pahala nantinya. Makanya orang kalau sudah niat dan sudah ihram, dia tidak boleh sama sekali mengucapkan ini. Walaupun dengan dia menghindari apa yang bisa mengundang pada syahwat, walaupun dengan pasangan halalnya. Jalan bersama boleh, duduk bersama boleh. Tapi nggak ada singgungan tentang masalah biologis. Ya. Dan juga tidak fusuk. Fusuk kita simpulkan berbuat kriminal yang dilarang oleh agama. Ya, apapun itu. Maka dia akan pulang dari haji itu seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Anda bayangkan teman-teman. Ini yang tadi saya sempat singgung. Kalau seandainya ada seseorang umur 70 tahun, 60 tahun, Allah mudahkan mereka datang ke sana dalam kondisi sudah bercampur baur antara amal soleh mereka dengan dosa-dosa. Lalu mereka ikuti syarat ini saja, ikhlas karena Allah. Mereka tidak mengucapkan, lisannya dikontrol, tidak mengucapkan kata-kata seronok, tidak melakukan kriminal yang dianggap kriminal dalam agama kita, maka dia pulang bersih seluruh dosanya. Amal soleh tetap tinggal. Artinya apa? Sama dengan makna hadis sebelumnya, masuk surga. Karena orang masuk surga itu berarti tidak ada dosanya, atau memang dosanya lebih ringan daripada amal solehnya. Saya juga ingin menyinggung di sini teman-teman sekalian, jangan sampai hadis-hadis seperti ini lalu Anda mengatakan, saya sudah coba ikhlas pada saat haji kemarin, umrah, kemudian saya juga tidak rafath, tidak fusuk, sekarang berarti dosa saya sudah bersih. Kemudian dia buka lagi pintu dosa setelah itu. Enggak, bukan begitu. Jangan Anda tunggangi seperti itu. Ingat, para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, ada di antara mereka teman-teman sekalian yang dianjurkan dia untuk atau bukan dianjurkan, memang dipastikan mereka dapat tiket ke surga. Seperti Nabi SAW menyebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga kan? Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair bin Awam di surga, ya, Sa'id bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Disebutkan nama-nama 10 orang ini. Tapi subhanallah, itu tidak membuat ke 10 orang ini, oh sudah ada tiket surga, udah santai aja deh. Enggak. Mereka tambah lebih rajin bersedekah, tambah rajin ibadah, tambah berusaha mengejar mati syahid. Mereka ikut berperang sampai mayoritas mereka terbunuh mati syahid. Ridwanullahi alaihim. Begitu luar biasanya mereka memahami ya, makna-makna hadis seperti ini. Jadi jangan sampai salah faham. Ini juga terjadi seperti kasus di Ramadan ya. Ada pernah saya dengar orang ucapkan itu. Oh, semalam kan malam 27 saya sudah dapat Lailatul Qadar. Oh, sudah. Jadi seakan-akan dapat tiket yang dia bisa salah gunakan setelah itu dia bermaksiat kepada Allah. Seakan-akan ini sudah pasti. Padahal belum tentu. Bisa tidak diterima. Ya, kan? Allahu a'lam. Hadis selanjutnya dengan sanad hasan. Dan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Saghir, ya. Yaitu sabda Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bersabda SAW, Al-ghazi fi sabilillahi wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Ini jaminan diterima doanya orang yang haji dan umrah. Perhatikan, kata Nabi SAW, orang yang berperang di jalan Allah, keluar berjihad, dan orang yang menunaikan haji juga umrah, baik haji ataupun umrah, adalah delegasi Allah, tamu Allah, undangan Allah. Ketika Allah menyuruh mereka, datanglah haji dan umrah. Lalu mereka segera menyambut itu, maka mereka memenuhi panggilannya. Dan ketika mereka meminta, oleh karena itu pada saat mereka meminta kepadanya, maka Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Ya. Da'ahum fa'ajabuh. Allah undang mereka, maka mereka jawab. Wasa'aluhu fa'atahum. Oleh karena itu pada saat mereka minta apa saja selama bukan yang haram, Allah akan berikan. Bayangkan teman-teman, kita lakukan ibadah haji dan umrah, selama perjalanan kita itu, kita masih dikatakan orang yang sedang melakukan perjalanan umrah kan gitu. Misalnya Anda ikut paket travel 9 hari. Selama Anda masih di sana, orang kalau ditanya, mana si fulan, oh lagi umrah. Artinya, semoga saja kita berharap semasa kita di sana, doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang luar biasa teman-teman. Jangan disia-siakan. Apalagi Anda kalau masuk ke Baitullah, dijamin Anda bisa merasakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
tentang adanya ketenangan jiwa pada saat kita sedang ada di sana. Perhatikan teman-teman, Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 96 sampai 97. Bagaimana Allah memastikan orang yang masuk ke sana punya ketenangan jiwa, punya ketentraman jiwa. Dan Anda kalau pernah umrah atau haji, sekali aja Anda sudah tahu itu. Seramai apapun Mekah, ya, Anda tetap merasakan ada ketenangan jiwa. Orang semua pada bersaing, berlomba mengejar sholat 5 waktu di masjid. Yang ini sedekah, yang ini baca Quran, yang ini berdoa, yang ini berzikir. Allah berfirman dalam surah Al-Imran tadi, surah nomor 3 ayat 96 sampai 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Artinya, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadah ya, oleh manusia ialah Baitullah atau rumah Allah yang ada di Mekah yang diberkahi. Artinya orang yang tinggal di situ akan dipenuhi, diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Nah, yang saksi bahasan kita perhatikan setelahnya Allah mengatakan barang siapa yang memasuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Ya. Ini ketentraman jiwa. Subhanallah, kita mau ke masjid jam berapapun tenang. Kita duduk di Masjid Haram menunggu pun tenang. Nyaman sekali. Nyaman. Sampai orang-orang kalau pergi, ya umumnya jemaah kami, pada saat kita tanya, Pak gimana Pak? Ya sayangnya sudah mau pulang ya. Waktu rasanya cepat sekali. Insya Allah nanti kembali lagi Ustaz. Ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya Allah mengatakan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wajibnya sekali seumur hidup ya. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Artinya Allah tidak butuh pada mereka. Allah tidak akan peduli dengan keadaan mereka. Demikian pula teman-teman sekalian, hadis selanjutnya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga An-Nasai, yaitu sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha thalathan. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وَإِذَا نَهَوْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. Artinya, telah diwajibkan atas kalian ibadah haji. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, setiap tahun kah? Maka Nabi SAW diam. Dan orang itu terus bertanya 3 kali. Nabi SAW semuanya diam. Kemudian beliau bersabda setelah itu, Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan aku mengatakan atau menjawab iya, niscaya akan menjadi suatu kewajiban dan niscaya kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Karena kalau Allah wajibkan bagi semua manusia, semua orang muslim setiap tahun haji, maka akan penuh Mekah dan akan repot orang karena harus menyiapkan dana setiap tahun, gitu kan. Tapi yang diwajibkan sekali, selebihnya sudah tambahan. Ya. Boleh dikerjakan lebih, tapi sudah bukan kewajiban sebagaimana awal pertama dikerjakan. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah aku sebagaimana aku membiarkan kalian. Sesungguhnya membinasakan orang-orang sebelum kalian ialah banyak bertanya dan banyak berselisih dengan nabi mereka. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Dan apabila aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Maknanya, kalau Nabi SAW sampaikan, kerjakanlah ini. Udah kerjain aja. Gak usah terlalu banyak bertanya, nanti jadi repot. Mirip sama Bani Israel dalam surah Al-Baqarah itu ya. Mereka begitu. Waktu ada orang terbunuh, mereka tidak tahu sebab pembunuhnya, mereka datang kepada Musa AS lalu mengatakan, hai Musa, hai Nabi Allah, tolong tanya kepada Allah, bagaimana kami tahu pembunuhnya ini? Kami tidak tahu sekarang, harus dihukum ini. Maka subhanallah, pada saat itu
Allah menurunkan wahyu dan sebagai ujian bagi mereka, hai Musa, suruh mereka menyembelih seekor sapi. Disuruh sembelih sapi. Coba bayangin. Disuruh sembelih sapi. Lalu potongan daging sapi itu nanti diambil, ditepuk ke orang mati itu akan bicara siapa yang bunuh dia. Coba secara akal, sulit sekali ditangkap gitu kan. Maka pada saat itu mereka bukan melaksanakan, kalau mereka laksanakan sudah terjadi. Tapi karena bagi mereka tidak masuk akal, sapi apa, warnanya apa, mereka terus mempersulit, akhirnya sampai Allah mempersulit mereka. Sapi yang warnanya kuning keemas-emasan, yang tidak pernah dipakai membajak, dan setiap orang lihat suka. Karena mereka lihat ternyata tetap terarah pada sapi tersebut, mereka cari sampai mereka temukan, lalu mereka sembelih, dan mereka tepukan ke orang mati tersebut, lalu orang mati itu menunjukkan atau menyebut nama orang yang membunuhnya. Sebagai mujizat dari Allah SWT kepada Musa AS. Tapi di sini teman-teman sekalian, mereka mempersulit karena banyak bertanya. Nabi SAW tidak mau begitu. Padahal beliau mengatakan, Allah telah wajibkan kalian haji, maka lakukanlah. Udah kerjakan aja. Gak usah tanya berapa kali ya Rasul. Tiap tahun kah? Kalau dikatakan itu akan berat, kata Nabi SAW. Kalau aku mengatakan iya, maka jadi wajib dia. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya juga hadis yang sangat masyhur ya. Hadis ini bukan hadis yang asing. Karena ini tentang pondasi Islam. Yang disebutkan oleh Imam Muslim hadisnya. Yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Sesungguhnya Islam itu berdiri di atas 5 pilar. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan solat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan juga puasa Ramadan. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi umratan istamta'na biha. Faman lam yakun 'indahu al-hadyu falyahillu al-hilla kullah. Falyahilla al-hilla kullahu. Fa innal umrata qad dakhalat fil hajji ila yaumil qiyamah." Ini adalah ibadah umrah yang kita bersenang-senang dengannya. Apa maksudnya? Enggak ada yang repot. Enak, nikmat. Ya. Jalan, tawaf, nikmat. Tidak ada orang tawaf mengeluh. Nikmat, dia merasakan. Bahkan orang berlumba-lumba mengerjakannya. Itu juga dengan sa'i. Selesai umrah, orang masih terfikir untuk umrah lagi. Semangat. Kalau dia ikhlas karena Allah, nggak ada orang teman-teman pulang haji dan umrah, kemudian ditanya mau umrah atau mau haji lagi, dia mengatakan tidak mau. Pasti dia mau. Kalau dia ikhlas. Kecuali dia tidak ikhlas karena Allah, itu beda. Ya. Lalu kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak memiliki haji atau binatang kurban, maka hendaklah ia bertahallul secara keseluruhan, karena ibadah umrah telah masuk ke dalam ibadah haji sampai hari kiamat. Ini sunnah untuk menyembelih bagi orang umrah, dan kewajiban bagi orang yang haji tamattu'. Ya. Kemarin kebetulan kami sudah membedah panjang lebar di bab haji ya, kajian kitab Minhajul Muslim di hari Selasa. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar tentang masalah hadis ini. Dan yang terakhir diangkat oleh beliau adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abi Daud dan juga Ibnu Majah dari Sabi bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah menemui Umar radhiyallahu anhu, lalu aku berkata kepadanya, ya Amiral Mukminin, inni aslamtu wa inni wajadtul hajja wal umrata maktubaini alayya fa ahlaltu bihima faqala hudita li sunnati nabiyyik. Wahai Amir Mukminin, sungguhnya aku telah masuk Islam dan aku yakin bahwa diriku telah wajib menunaikan ibadah haji dan umrah. Lalu aku mulai mengerjakan kedua ibadah tersebut. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, engkau telah mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan sunnah nabimu. Ya. Artinya ini adalah Allah milih kamu, ya, sehingga kamu bisa melakukan dan mendapatkan keutamaan ini, karena kamu bisa melakukannya. Ya.
Kemudian teman-teman di dalam riwayat-riwayat yang lain juga cukup banyak ya. Seperti misalnya hadits Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu?" Qala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madza qala thumma madza qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madza qala hajjun mabrur. Nabi SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling afdal? Yang paling besar pahalanya? Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia bertanya lagi, kemudian apa lagi setelah itu? Kami sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kami yakin, kami ikuti perintah-perintah. Kami tinggalkan larangan. Kata Nabi SAW, ya, jihad di jalan Allah. Lalu orang itu bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, haji yang mabrur. Ya, haji yang mabrur atau haji yang mengikuti syarat ya. Dan juga ketentuan-ketentuannya. Dan ini luar biasa menandakan dia adalah termasuk salah satu dari amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya mengajak teman-teman jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang mengatakan oh enggak perlu ulang-ulangin haji dan umrah, membuang-buang uang. Ini subhanallah. Bagaimana caranya kita bahasakan ini membuang uang? Sementara ini adalah ibadah yang sangat besar, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.